Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Seperti yang kita ketahui, pemilihan presiden akan digelar dalam waktu dekat. Masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden yang diusung partai politik. Presiden Joko Widodo berkomentar soal kondisi politik di tanah air jelang Pilpres 2024. Terlalu banyak dramanya. Terlalu banyak drakornya. Terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan. Mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Baca Pres Prabowo Subianto setuju dengan pernyataan Jokowi soal adu gagasan dan setelah Pilpres rukun lagi. Sekali lagi Pak Jokowi, terima kasih. Contoh yang Bapak berikan, sikap negarawanan Bapak. Bapak kalahkan saya, tapi Bapak mengajak saya untuk bersama. Presiden Jokowi menilai kondisi politik saat ini seperti drama Korea alias drakor. Terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Bapak Jokowi menyebutkan, yang terjadi saat ini adalah pertarungan perasaan. Seharusnya, menurut Jokowi, yang terjadi di tanah air adalah pertarungan ide-ide bukan justru pada pertarungan perasaan. Saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah, terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya, ujar Jokowi saat memberi sambutan pidato pada perayaan hari ulang tahun ke-59 Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Jokowi menambahkan, seharusnya yang dikedepankan dalam kontestasi Pilpres adalah pertarungan gagasan bukan pertarungan perasaan. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide-ide bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita, ungkap Jokowi. Hanya saja Jokowi tidak mau menjelaskan lebih jauh mengenai drama Korea seperti apa yang dimaksud atau pertarungan perasaan seperti apa yang terjadi saat ini. Jokowi enggan melanjutkan pernyataannya tersebut karena khawatir akan meluas kemana-mana. Jokowi mengajak semua masyarakat maupun tokoh politik memiliki pandangan yang sama bahwa kompetisi politik merupakan hal wajar dalam demokrasi. Dia menyebut hal yang wajar apabila seseorang ingin menang pemilu. Sementara itu Jokowi puji kaderisasi dan generasi anak muda. Jokowi menyampaikan bahwa pada tahun 2030, sebanyak 68% penduduk Indonesia adalah penduduk berusia produktif. Artinya generasinya generasi muda. Pemikirannya didominasi pemikiran anak-anak muda, dan semangatnya juga didominasi semangat anak-anak muda. Jokowi pun menyebut momentum bonus demografi tersebut harus digunakan untuk memajukan Indonesia. Mantan wali kota Solo ini berkata, momentum tersebut hanya terjadi satu kali dalam peradaban sebuah bangsa atau negara di dunia. Dan di dalam peradaban sebuah negara, di dalam peradaban sebuah bangsa ini hanya terjadi satu kali, katanya. Berkenaan dengan ini, Jokowi mengaku senang dengan Partai Golkar yang memiliki kepekaan atas momentum dilibatkannya anak muda. Oleh sebab itu saya senang Partai Golkar sebagai salah satu partai besar Indonesia, kelihatannya memiliki kepekaan terhadap hal ini, ungkap Jokowi. Sebagaimana diketahui, Gibran telah resmi mendaftar ke KPU sebagai cawapres bersama Prabowo pada hari Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023. Majunya Gibran sebagai cawapres menuai pro kontra di lini masyarakat. Karena prosesnya yang dinilai kontroversial dan dinilai melanggengkan politik dinasti. Mendengar hal itu Jokowi meminta semua pihak tetap menunjukkan demokrasi yang berkualitas. Jokowi tak mau pemilu 2024 diisi dengan saling memecah belah dan memfitnah. Presiden Jokowi juga mengingatkan semua peserta pemilu 2024 tidak jemawa atau angkuh apabila menang. Jokowi juga meminta semua peserta berlapang dada apabila nantinya kalah dalam pemilu 2024. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengatakan kondisi politik saat ini bukanlah sebuah drama Korea, drakor, melainkan cerminan hati, akal sehat dan nurani. Politik ini memang bukan drama politik, ini kesungguhan politik, ini dedikasi politik, ini komitmen terhadap masa depan, tetapi politik ini harus keluar dari cerminan mata hati, akal sehat dan nurani,
kata Hasto di Jakarta saat dimintai komentar tentang terjadinya drama di perpolitikan Indonesia. Ia pun menyoroti persoalan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi terkait dengan penanganan perkara nomor 90, PU 21, 2023 mengenai syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Sebagai bentuk komentarnya untuk bergabungnya Gibran sebagai cawapres meski dengan banyaknya pro dan kontra. Jadi, kalau akal sehat dilanggar, ketika hukum direkayasa, MK dikebiri, ya muncullah suatu gerakan untuk meluruskan itu. Dan apa yang diputuskan oleh MK itu menunjukkan kemenangan nurani, ujarnya. Menurutnya, putusan yang diumumkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah meluruskan kebenaran. Demikian berita seputar pemilu tanah air kali ini, nantikan berita menarik lainnya hanya di Arta Tama TV.